Selamat jumpa teman-teman. Kita jumpa lagi dalam video kali ini tentang tips mengumpulkan data bagi penulis pemula untuk surat kabar. Seperti ketahui saudara-saudara, saya sudah 30 tahun lebih bekerja di sebuah harian umum. Kemudian saat ini saya bekerja di sebuah surat kabar umum mingguan. Nah, kenapa saya menuliskan tentang tips untuk rekan-rekan ini? Karena masih banyak rekan-rekan, masih saya temukan rekan-rekan yang menulis sebuah berita pendek yang sepertinya kesulitan untuk menuangkannya dalam sebuah berita karena dia kelihatannya kekurangan data atau kekurangan bahan untuk ditulis. Nah, mudah-mudahan teman-teman ini bisa menghafalkannya di luar kepala 5 cara untuk mengumpulkan data di lapangan. Saya kira tidak sulit kalau lama-lama kita bisa mengingat cara-cara tentang penulisan ini. Memang awal-awal saya menuliskan tip-tip ini dalam sebuah kertas ataupun dalam sebuah catatan, tapi lama-lama sudah menjadi kebiasaan dan hafal di luar kepala. Tip untuk mengumpulkan data di lapangan ini, kita harus mengetahui yang pertama adalah apa kejadiannya. Yang kedua, apa latar belakang kejadian tersebut. Yang ketiga, sejarah. Yang keempat, pendapat-pendapat. Yang kelima, prospek. Nah, kalau kita sudah mengetahui apa kejadiannya, maka kita tidak akan sulit untuk menyusun berita kelengkapannya. Kemudian saya ambil salah satu contoh aja ya. Kejadiannya yang pertama adalah kontroversi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah kota tentang pembagian aset. Seperti saudara-saudara ketahui, kalau sudah menyangkut masalah pembagian aset pemerintah daerah, ini tidak akan cepat selesai 1 atau 2 tahun, malah bisa sampai 9 tahun lebih atau 10 tahun lebih. Nah, ini hanya salah satu contoh saja. Nah, kemudian kita kalau sudah mengetahui judul tadi tentang apa kejadiannya, yaitu kontroversi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah kota mengenai pembagian aset. Nah, kemudian apa latar belakang kejadian tersebut? Nah, latar belakangnya sudah tentu karena pemerintah kabupaten dimekarkan menjadi pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Sedangkan aset yang berasal dari pemerintah kabupaten harus dibagi dua atau diserahkan sebagian kepada pemerintah kota. Nah, barangkali itulah ya latar belakangnya, yakni karena pemerintah kabupaten dimekarkan, saya bilang dimekarkan saja ya supaya mudah. Jadi pemerintah kabupaten dimekarkan menjadi pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Jadi di sini ada 2 pemerintahan.
Nah, sedangkan aset yang berasal dari pemerintah kabupaten itu harus dibagi dua dengan pemerintah kota atau diserahkan sebagian asetnya kepada pemerintah kota. Nah, di sini timbul kontroversi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah kota. Nah, di sini barangkali kontroversinya tentang pembagian aset-aset apa saja yang harus diserahkan kepada pemerintah kota, ataupun pemerintah kabupaten tidak mau menyerahkan aset yang nilainya bagus untuk diserahkan kepada pemerintah kota. Nah, sehingga timbullah kontroversi yang begitu panjang. Nah, setelah itu kita harus mengetahui sejarah, misalkan sejarah kabupaten, boleh misalkan pendiriannya tahun berapa, kemudian potensinya, kemudian geografinya bagaimana. Nah, ini sejarah ya, sejarah pendirian kabupaten. Kemudian juga sejarah pendirian kota. Ya, kota ini didirikannya tahun berapa, kemudian potensinya apa, geografinya gimana, kemudian jumlah penduduknya bagaimana. Nah, di sana harus ada sejarah-sejarah sedikit, diulas aja sedikit tentang sejarah kabupatennya, sejarah kotanya, nah, gitu ya. Kemudian setelah sejarah, kemudian pendapatnya. Nah, kita kembali lagi ke semula ya. Jadi apa itu kejadiannya? Kemudian apa latar belakang kejadian tersebut? Selanjutnya sejarah sejarah tentang yang menjadi kontroversi ini. Nah, data yang keempat ini adalah pendapat, minimal mengumpulkan 3 pendapat. Saya kira inilah bahan-bahan yang paling banyak diperoleh dari poin keempat ini. Misalkan pendapat dari pendapat yang diperoleh dari kedua pimpinan pemerintahan. Nah, itu kan sudah panjang pendapat dari dua pimpinan pemerintahan ini. Juga pendapat dari dewan, apakah dari pimpinannya ataupun anggotanya. Nah, selanjutnya juga pendapat dari para tokoh masyarakat atau pakar ya, pakar pemerintahan, cendekiawan ya, ataupun ahli perkotaan. Saya kira ini akan banyak pendapat-pendapat yang akan diperoleh ini. Banyak sekali, boleh pendapatnya dari masyarakat golongan bawah maupun para ahli. Ya. Kalau kita sudah mengumpulkan pendapat-pendapat ini, kita harus mengetahui prospeknya. Prospek kedepannya bagaimana dengan adanya kontroversi pembagian aset ini. Misalkan begini, prospek setelah pembagian aset selesai. Prospek ini biasanya suka dilupakan oleh para penulis pemula.
prospek ini kita harus tanyakan lagi kepada para pimpinan pemerintahan, apakah pemerintahan kabupaten ataupun pemerintahan kota. Tanyakan saja bagaimana prospek ke depan setelah pembagian aset tadi selesai. Apakah menjadi kondusif, apakah menjadi menjadi tidak karuan, ataupun menjadi ketenangan bekerja bagi para pegawai negerinya sendiri. Saya kira itu tulisan yang saya sampaikan. Jadi kita kembali lagi tentang cara penulisan atau cara mengumpulkan data. Kita ulangi lagi ya. Pertama, apa kejadiannya? Kedua, apa latar belakang kejadian tersebut? Ketiga, sejarah tentang kejadian itu muncul. Kemudian pendapat minimal dikumpulkan dari 3 pendapat. Ya, pendapat pertama dari pimpinan kabupaten, pendapat kedua dari pimpinan pemerintah kota, pendapat ketiga dari para pakar. Itu hanya salah satu contoh aja ya. Jadi dicarilah pendapat-pendapat ini, baik dari orang-orang yang golongan ke bawah ataupun menengah ke atas. Nah, setelah itu terpenuhi, barulah kita cari sebuah kesimpulan ataupun prospeknya. Ini kebanyakan prospek ini jarang kita tulis, jarang kita tuangkan. Kenapa? Mungkin kita tidak mengetahui prospeknya apa sih gitu. Prospek tentang setelah pembagian prospek ini, setelah pembagian aset pemerintah ini, gimana prospek ke depannya. Nah, teman-teman kita hanya menulis tentang kontroversinya saja, tentang kejadiannya, kemudian pendapat, tapi prospeknya tidak dituangkan dalam sebuah penulisan. Padahal prospeknya adalah penting. Jadi masyarakat harus mengetahui prospek kedepannya bagaimana dengan pembagian aset itu. Saya kira itulah sedikit tips dari saya tentang mengumpulkan data di lapangan. Itu ya. Jadi saya kira tidak akan sulit untuk mengingat 5 poin ini tentang apa kejadiannya, apa latar belakang kejadian tersebut, sejarah, kemudian pendapat dan prospek. Nah, kalau misalkan awal-awal ini tidak hafal, boleh ditulis dalam sebuah kertas atau dalam sebuah catatan, kemudian lama-lama kita akan hafal. Kalau misalkan ada kejadian masalah kebakaran, nah kita sudah hafal tentang 5 tips ini. Apa sih kejadiannya kebakaran tersebut? Apa latar belakang kejadian kebakaran tersebut? Misalkan kebakaran pasar, nah kita harus tahu sejarah pendiriannya pasar gimana, jumlah pedagangnya berapa, kemudian ya macam-macam gitu tentang sejarah pendirian pasar tersebut. Nah, kemudian pendapatnya bagaimana kejadian kebakaran tersebut, kita minta pendapatnya kepada pihak keamanan, pihak ke Polres ataupun ke pimpinan-pimpinan yang ada di sana ataupun ke petugas-petugas pemadam kebakaran. Kita aja pendapatnya sehingga sebuah tulisan akan lengkap. Nah, kemudian prospeknya, gimana prospek setelah kejadian kebakaran tersebut terjadi? Apakah para pedagang harus mengumpulkan lagi semangatnya? Ya prospeknya gitu gimana? Misalkan prospeknya ke depan nih, masyarakat pedagang ini akan kembali seperti sedia kala. Nah, itulah kira-kira sedikit tulisan saya walaupun belepotan, yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang baru pemula atau teman-teman pemula yang baru menulis untuk sebuah surat kabar. Silahkan teman-teman nanti kunjungi saja www.tasikmalaya.com dan tasikplace.com. Di sana
barangkali teman-teman bisa mengetahui bagaimana contoh-contoh sebuah berita dituangkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.